Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setia-Mu Tuhan. Untuk selamanya kami berserah di dalam kekuatan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ini yang kami rasakan di hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya.
percaya Tuhan. Shalom adik-adik, senang sekali bisa berjumpa dengan kalian. Kak Charles berharap kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu diberkati Tuhan. Dan kita tadi sudah menaikkan pujian dan penyembahan kita. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, untuk kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, dan rahmat-Mu yang selalu baru bagi kami. Tuhan, kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan kami, dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau berikan pengertian kepada kami ya Tuhan, supaya kami dapat memahami setiap isi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, tema renungan Kak Charles pada pagi hari ini adalah kebebasan. Judulnya adalah kebebasan. Dan mari kita buka Alkitab kita di 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain selain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Ayat 7, tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Garis bawahi adik-adik ayat 9. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Nah adik-adik, ada seorang remaja Kristen. Dia mempunyai latar belakang dari keluarga yang bukan agama Kristen. Meskipun kedua orang tuanya belum Kristen, orang tuanya tidak melarang remaja ini untuk pergi ke gereja. Salah satu alasannya adalah perubahan yang terjadi di diri remaja ini. Sebelumnya dia adalah remaja yang sangat nakal dan suka melawan orang tua. Tapi setelah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia menjadi berubah begitu rupa. Dan hal ini sangat menggembirakan orang tuanya, sehingga mereka tidak melarang remaja ini untuk pergi dan aktif di gereja.
Nah, ada suatu pergumulan yang dihadapi oleh remaja ini adik-adik, karena berkenaan dengan makanan penyembahan berhala. Sesuai dengan tradisi turun-temurun pada tanggal 1 dan tanggal 15 menurut kalender Tionghoa ya adik-adik, ada namanya Cait dan Cap Gome gitu ya. Kebanyakan makanan yang ada di meja makan telah dipersembahkan kepada berhala. Nah, apakah remaja ini sebagai orang Kristen boleh bebas untuk makan makanan tersebut, atau dia harus cari makanan di luar? Apakah makanan yang dipersembahkan itu menjadi berhala atau haram bagi orang Kristen? Nah, untuk menjawab pergumulan ini, anak ini, kita juga, atau mungkin kita juga semua yang mempunyai problem yang sama atau mirip ya, kita bisa belajar dari Rasul Paulus ya, seperti dalam perikop yang kita baca tadi. Nah adik-adik, yang kita baca tadi di perikop 1 Korintus 8 tadi, jemaat pada abad pertama di Korintus, mereka menghadapi permasalahan yang sama. Banyak orang percaya di Korintus mempunyai latar belakang penyembahan berhala. Nah, tetapi banyak juga orang-orang, jadi ada orang-orang Kristen lain di Korintus yang terganggu. Mereka melihat makanan sisa dari penyembahan berhala. Mereka tidak suka dengan hal-hal itu. Karena pada zaman itu ya adik-adik, banyak ada ayam atau daging-daging yang lain dipotong untuk penyembahan berhala, dan ada sisanya itu dijual di pasar dengan harga yang sangat murah. Nah, jadi kebanyakan daging-daging itu bekas untuk penyembahan di kuil-kuil berhala gitu ya adik-adik. Karena ya banyak sekali saudara-saudara jemaat di Korintus itu yang masih menyembah berhala gitu ya. Nah, banyak orang-orang Kristen yang terganggu gitu ya, karena yang kita baca tadi, mereka memiliki pengetahuan gitu ya. Mereka tahu bahwa itu penyembahan berhala dan mereka tidak mau makan gitu. Dan Paulus mau memberitahu mereka ya, bahwa mereka jangan hanya menekankan di pengetahuan saja gitu. Jangan, tapi mereka juga harus mempunyai kasih ya adik-adik. Jadi Paulus mau mengajarkan, meskipun jemaat Korintus ada pengetahuan bahwa tidak boleh makan makanan penyembahan berhala, tetapi di satu sisi juga Paulus mengajarkan bahwa mereka harus mempunyai kasih, supaya mereka juga jangan menjadi batu sandungan gitu ya. Nah, kalau kita baca tadi ya, Paulus mengajarkan tentang ada pengetahuan dan juga ada prinsip kasih. Nah, pengetahuan itu membuat jemaat di Korintus itu mereka menjadi sombong gitu ya. Mereka menjadi seolah-olah lebih rohani daripada orang-orang yang lain gitu. Padahal kalau kita benar-benar anak-anak Tuhan ya, kita harus menjadi pribadi yang rendah hati ya. Meskipun kita memiliki pengetahuan ya, pengetahuan itu harusnya tuh jangan kita merasa sok tahu gitu. Tetapi kita harus terus belajar, kita harus menjadi pribadi yang rendah hati. Kita harus terus belajar dan belajar ya, menambah pengetahuan kita. Ya, seperti Kak Charles ini ya, terus belajar sampai sekarang gitu ya. Adik-adik juga, kita akan terus belajar adik-adik ya, sampai kapan? Ya, sampai nanti kita ketemu Tuhan Yesus, kita harus terus belajar ya. Kita jangan menjadi pribadi yang sombong ya. Nah, kalau kita sungguh-sungguh mengetahui firman Tuhan, kita sungguh-sungguh mengenal Allah, maka kita akan memiliki kasih ya adik-adik. Karena dikatakan tadi, orang yang mengasihi Allah, maka ia akan dikenal oleh Allah. Orang yang mengenal firman Tuhan, orang yang mengetahui, memiliki pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan, maka mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi, yang toleran, yang mengasihi orang-orang yang zaman itu lemah imannya gitu ya. Jadi demikian Paulus mengajarkan para jemaat
di Korintus untuk bertindak atau berkelakuan dengan pengetahuan, mereka juga harus bertindak dengan atas dasar kasih gitu ya adik-adik. Demikian juga kita ya, selain kita dengan pengetahuan kita, tindakan kita juga harus berdasarkan dengan hati yang mengasihi. Nah adik-adik, apa yang bisa kita pelajari pada hari ini mengenai kebebasan kita ya adik-adik? Kita harus bisa menguasai diri kita ya, supaya kebebasan yang kita miliki tidak menjadi batu sandungan bagi mereka atau orang-orang di sekitar kita yang imannya lemah, seperti 1 Korintus 8 ayat 9 tadi. Karena apabila kita makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala, walaupun dengan itikat atau dengan hati yang benar, di depan saudara-saudara seiman yang lemah, maka hal itu akan melemahkan iman mereka. Bahkan justru bisa membuat mereka untuk makan makanan persembahan berhala dengan prinsip atau konsep yang salah. Nah, apabila makanan dapat menjadi batu sandungan orang lain, lebih baik kita tidak makan makanan itu, supaya orang lain tidak jatuh karena makanan yang kita makan ya adik-adik. Kita patut mengikuti teladan yang Rasul Paulus sudah berikan gitu. Rasul Paulus mengatakan, karena apabila makan itu menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Prinsip Rasul Paulus ini sangat baik ya untuk kita teladani. Jika kita makan, jika kita minum, atau jika kita melakukan hal-hal yang lain, kita harus melakukan hal itu, kita harus makan dengan lebih dahulu kita mempertimbangkan ya, apakah ini berguna, apakah ini bisa membangun, apakah dengan melakukan ini atau makan itu kita hanya mementingkan kepentingan diri kita sendiri, atau kita memperhatikan kepentingan orang lain juga. Dan yang terakhir, apakah hal itu memuliakan Allah. Nah, kita bisa baca nanti adik-adik bisa baca ya di 1 Korintus 10 ya. Nah, kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan yang telah dewasa dalam iman dan dalam pengetahuan dan pengenalan akan Tuhan kita, kita harus dapat bisa mengendalikan diri kita ya adik-adik, supaya kita jangan menjadi batu sandungan buat saudara-saudara kita. Di dalam Galatia 5 ayat 1 dikatakan, kita sebagai orang-orang yang sungguh sudah merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Orang-orang yang percaya telah beroleh kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam Kristus Yesus. Tetapi meskipun demikian, kita harus sadar diri ya adik-adik, bahwa kemerdekaan itu jangan kita sia-siakan gitu. Janganlah kita malah seenak kita gitu ya. Kita mau makan ini, makan minum itu, atau melakukan hal-hal lain yang bisa menjadi batu sandungan. Ya, meskipun kita sudah bebas, kita punya kebebasan, kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Di sisi lain, Tuhan Yesus juga menghendaki kita agar kita menjadi garam, kita menjadi terang bagi dunia ini. Kita bisa baca di dalam Matius 5 ayat 13-14. Artinya adik-adik, dengan kebebasan yang kita miliki harus seimbang dengan kesaksian hidup kita. Kita memang memiliki kebebasan untuk melakukan apa yang kita mau gitu ya. Namun kita juga harus ingat bahwa hidup kita harus menjadi garam, hidup kita harus menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita. Ya, misalnya dalam kehidupan kalian ya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai remaja, ada saja kebebasan itu bisa menimbulkan konflik atau polemik gitu ya. Atau misalnya untuk anak laki-laki gitu, banyak saya mau tato tubuh saya gitu, untuk mengekspresikan diri saya gitu. Atau juga mungkin pakai rambutnya rambut punk gitu ya, yang anak laki-laki. Atau juga mungkin anak perempuan mungkin
memakai pakaian yang tidak pantas seperti itu ya. Bukan kebebasan yang seperti itu ya adik-adik. Kita harus menjadi contoh ya, kita harus menjadi teladan. Kita jangan menjadi batu sandungan. Kita harus bersaksi ya, hidup kita ini harus menjadi contoh, menjadi kesaksian bagi teman-teman kita, bagi keluarga kita ya. Nah, seperti yang kita belajar dari Rasul Paulus tadi ya adik-adik. Ia mengingatkan bahwa kebebasan yang kita miliki janganlah sampai mengganggu kesaksian kita atau membuat orang lain. Kita jangan membuat orang lain tuh tersandung ya dengan kelakuan kita. Ya, sebagai ayat penutup tadi ya, tetapi jagalah di dalam 1 Korintus 8 ayat 9, tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Jadi kita harus berpikir ya adik-adik, apa yang kita makan, apakah yang kita lakukan, kita harus pikir apakah ini memuliakan Tuhan, apakah ini menjadi batu sandungan. Kalau menjadi batu sandungan atau tidak memuliakan Tuhan, sebaiknya kita tidak lakukan. Ya, demikianlah firman Tuhan yang bisa Kak Charles bagikan pada pagi hari ini. Kiranya ini bisa mengingatkan kita ya adik-adik, walaupun kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus, janganlah kita menjadi orang yang seenaknya. Janganlah kita menjadi orang yang menyia-nyiakan kebebasan yang kita miliki. Tetapi baiklah kita menjadi garam dan terang. Kita menjadi kesaksian, hidup kita sungguh-sungguh mencerminkan Tuhan Yesus Kristus. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita dudukkan kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami belajar Tuhan bahwa kami telah dimerdekakan oleh Engkau ya Yesus Kristus. Tetapi kami tidak boleh menyia-nyiakan kebebasan yang kami miliki. Kami belajar Tuhan bahwa kami tidak boleh menjadi batu sandungan bagi teman-teman kami atau keluarga kami. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kelakuan kami seringkali tidak memuliakan nama-Mu. Kelakuan kami seringkali menjadi batu sandungan bagi saudara-saudara kami. Ampuni kami Tuhan. Kami mau memulai komitmen yang baru Tuhan. Kami mau terus berjalan seturut dengan firman-Mu. Kami mau menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat berhari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.